Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang struktur dan format data. Bisa di next. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Ada Anita Adiaksa, ada Silva Askanabila, ada Feni Sugiyarti, ada Gary Alexandro, ada Imam Syafi'i Bastian, ada Nadira Xiaomi, ada Rajwa Zakia Basyasya, dan ada saya sendiri Wilson Marcelino Sudarsono. Bisa di next. Yang pertama ada rumusan masalah, dimulai dari apa yang dimaksud dengan struktur dan format data. Kemudian ada apa saja jenis-jenis struktur dan format data. Yang ketiga adalah bagaimanakah cara menentukan struktur dan format data. Bisa di next. Sampai pada diskusi kali ini. Yang pertama adalah kita dapat mengetahui dan memahami definisi dari struktur dan format data. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi jenis-jenis struktur dan format data. Yang ketiga, kita dapat mengetahui dan memahami cara menentukan struktur dan format data. Oke, selanjutnya ada struktur data. Masih dimaksud dengan struktur data. Jadi struktur data adalah cara menyimpan dan mengatur data secara terstruktur pada sistem komputer atau database, sehingga lebih mudah untuk diakses. Struktur data secara teknis dapat berbentuk seperti angka, huruf, simbol, dan lain-lain. Kemudian diletakkan ke dalam kolom-kolom dan susunan tertentu. Nah, selanjutnya ada node dan indeks. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan node dan indeks itu? Jadi, node adalah elemen yang terdapat dalam struktur data, sedangkan indeks itu adalah objek dalam sistem database yang bisa mempercepat proses pencarian data. Lalu ini terdapat tipe-tipe struktur data. Yang pertama ada array. Tipe ini mempunyai kumpulan elemen yang jaraknya berdekatan. Bisa dilihat dalam gambarnya, ada contohnya seperti itu. Lalu ada linked list. Linked list struktur data yang terdiri dari urutan data linear yang dihubungkan satu elemen lain, seperti contoh yang ada di gambar. Lalu ada stub, yaitu tipe struktur data yang linear dan mengikuti urutan tertentu seperti dan gambarnya ini seperti tumpukan gitu. Jadi kalau dia udah di bawah, bagian bawah situ, dia bakalan seperti sistem menumpuk seperti itu. Lalu ada queue, yaitu tipe struktur data linear yang mengikuti urutan tertentu. Jadi di sini kalau yang di sini seperti antrian gitu, data-datanya mengantri kalau keluar sama masuknya. Lalu yang selanjutnya ada tree, tipe struktur data yang memiliki bentuk seperti pohon. Lalu ada graph, yaitu tipe yang berisi beberapa node yang saling terhubung. Kemudian yang terakhir ada hash table, merupakan tipe yang digunakan untuk menyimpan data secara asosiatif. Lalu selanjutnya tentunya ada kegunaannya, yaitu untuk membuat proses pemrograman yang mudah, lalu menyimpan dan mengatur data, pertukaran data, lalu ada meningkatkan kualitas algoritma, kemudian juga mengantisipasi dalam melakukan coding jika ada masalah dalam pemrograman. Lalu ada mengelola sumber daya dan layanan, pengindeksan, dan yang terakhir ada skalabilitas. Kemudian ada format data. Format data adalah petunjuk sebuah jenis dari data tersebut. Contohnya ada JSON with JSON. Ini ada format data yang sederhana yang bisa dibaca oleh semua jenis bahasa pemrograman. Kemudian ada XML. Ini format data yang dapat menjaga struktur data dengan baik. Lalu ada RDF. RDF ini dapat disimpan pada XML atau JSON. Kemudian ada spreadsheet. Seperti yang kita tahu, contohnya ada Excel, format XLS, ada command spreadsheet files atau CSV, ada text document seperti Word, PDF, OOXML atau PDF. Kemudian ada plain text, kita tahu itu format .txt, ada scan image seperti format image yang kita tahu ada banyak ada JPG, PNG dan sebagainya. Dan yang terakhir ada HTML.
bisa di Baik, selanjutnya ada contoh kasus dari format data sendiri itu. Nah, di PPT ini tertera data spesies burung di areal Taman Marga Satwa Ragunan, dan tipe dari jenis data ini adalah tipe array. Baik, selanjutnya data spesies burung di areal Marga Satwa Ragunan ini memiliki format data berupa teks dokumen atau bentuk PDF dengan teknik pengambilan data yaitu dengan cara observasi, di mana pengamatan itu dilakukan dengan pengambilan data secara langsung di areal Taman Marga Satwa Ragunan. Nah, data yang didapatkan ini hanyalah data primer dan tidak ada data sekunder atau data tambahan dari studi literatur lainnya. Lalu berikutnya adalah kesimpulan. Struktur data merupakan cara penyimpanan dan mengatur data secara struktur pada sistem komputer atau database sehingga lebih mudah diakses. Sementara format data adalah keterangan jenis dari format tersebut. Jenis dari struktur data antara lainnya adalah array, linked list, stack, queue, tree, graph, dan hash table. Terakhir ada saran, yang pertama diperlukannya penelitian lebih lanjut terkait struktur data dan format data. Dan yang kedua, mahasiswa dapat memanfaatkan struktur data dalam kajian-kajian penelitian. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.